Halo. Empok. Kelihatan kali Stibila di sini. Kelihatan ya. Hati-hati kalau kelihatan dengerin dicekek lagi. Bocah lagi aja. Apa kabar nih orang sini? Apa kabar guru? Baik. Nah, ini rencananya memang tadi mohon maaf MC-nya siapa? Ini ada sedikit ralat, mohon maaf. Tadi ngomongnya memang duet mual ya. Duet maut. Kalau ini guru saya Ustadz Joker. Orangnya ganteng. Kalau kita lihat wajahnya udah kayak Dude Herlino. Kalau saya, ini orang Cijujung, udah tahu abang pong cancingnya babe. Saya ini seniman Betawi. Mohon maaf ralat, bukannya Ustadz. Saya ini murtad. Garis miring, muridnya Ustadz. Oh. Begitu kira-kira. Jadi murtad muridnya Ustadz. Tapi alhamdulillah ini berkat doa jamaah sekalian. Alhamdulillah sekarang saya sama Lesti Kejora bersatu lagi. Kaget dong ya, gue juga kaget. Ini gue lagi pelangak pelongo. Kalau kata anak Betawi, ikan kakap, ikan muara, petik salak tolong dibakulin. Hari ini Bang Reza Rahardian buka suara. wah. Kenapa sih itu? Kenapa? Sama-sama mancung. Kalau dia yang mancung hidungnya, kalau giginya ini. Gigi. Kalau salah tolong dibenerin. Ya. Saya salam dulu ya Pak. Salam dulu silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allah. wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati guru-guru kita, para kiai, para asatidzah, wabil khusus akhinal mahbub DKM Masjid Baitur Rahman Al-Mukarram Ustadz Haji Sarip. Kita doain semoga beliau panjang umur. Amin. Allah berikan kesehatan. Amin. Dan Allah lindungi keluarganya agar terus bimbing kita jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kita doain Bang Ocit semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Ya. kayaknya baru dikubur, kuburan saya meleduk lagi. Pertama siapa yang mengucapkan itu saya langsung menuju, saya cekek aja bos. Bu, Ibu, kalau Ustadz panggil sekali jawab sekali. Bu, ya. Bu, ya. Asik tuh tadi. Bu, Ya. bu. Asik itu. Ayo coba Bu biar kompak ya. Bu. Bu. Pak. Ya iya mah. Pak ke Bekasi. Ngomong-ngomong kagak semangat amat sih. Pak. Minta ngapa Pak? Kalau ngaji emang ibu-ibu mah rajin disapa, karena nggak disapa tuh sibuk pada ngerumpi. Biar fokus ke pengajian, tiap 10 menit Ustadz manggil, Bu, ya. Kalau nggak disapa sibuk. Ngomong pertama bagus, tumben lo malam-malam datang ke Masjid Baitur Rahman. Iya kan ada maulid, yang ceramah Bang Ocit, ya diomongin tuh. Itu kalau didiemin obrolannya makin lama bengkok ibu-ibu. Dipanggil temenas.
Itu siapa sih? Kerudungan oranye, kulit hitam, najis banget ya. Emang lo gak tahu itu bininya Pak RT. Kalau bapak-bapak jarang ditanyain kenapa ngajinya pada husuk, saking husuknya nunduk gak inget apa-apa. Kalau zaman dulu orang buka pengajian doanya gini, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya Kiai ngerubah doanya. Kata Kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa Bismika Allahumma Bismika. Itu aki-aki di pojokan. Kayaknya bukan Pak aki-aki doang, kita kayaknya tidur. Makanya abang kalau susah tidur nggak perlu ke apotik beli obat tidur, terus datang aja ke majelis taklim, insya Allah ngantuk. Tapi saya kalau nggak bisa tidur, saya sering dimomong sama istri saya. Oh, belagu. Istri saya itu kembarannya Angel Karamoy. Bener po, istri saya itu saya boleh dapetnya, boleh berebut sama anak kucing. Guru, ini ya namanya saya mau orang seniman. Kalau ini sih yang tukang bener-bener ini orang. Biar begini-begini, ini adalah anak didik saya. Gue nggak ajak lagi loh. Ya, kapan cuman hari ini doang, besok mau kalian lagi. Tapi jangan lupa tanggal 15 nanti Pak Ustadz juga bakal saya ajak. Iya. Tanggal, katanya abang diundang ke Malaysia. Kira-kira tanggal 29. 29. Iya. Ke Malaysia. Betul. Mau ngapain? Acara Upin Ipin. Inatin. Kita maulid ini dalam hidup udah berapa kali ya? Kalau usia sekarang 50 tahun, berarti maulid kalau tiap tahun satu ya udah 50 kali dari bayi. Ini maulid diadakan tiap tahun, ibu ngikutin maulid dari musola sampai ke masjid, dari desa sampai ke kota. Tujuannya tiada lain agar kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu cinta nggak ke Nabi? Kurang kompak, cinta nggak ke Nabi? Udah pernah lihat wajah Nabi? Udah pernah dengar suara Nabi? Udah pernah sentuhan kulit kita dengan kulit Nabi? Belum. Ini namanya cintanya luar biasa. Biasanya orang jatuh cinta dari mata turun ke hati. Dilihat-lihat, dipandang-pandang, diingat-ingat, kemudian jatuh cinta. Kita pada Nabi belum pernah lihat wajahnya, belum pernah dengar merdunya suaranya, belum pernah sentuhan kulit kita dengan kulit Rasulullah. Tapi ketika kita cinta kepada Nabi, ini nikmat Allah yang luar biasa. Alhamdulillah. Biasanya orang kalau jatuh cinta, kalau kata orang Cijujung tuh love is beautiful. Abang tahu artinya? No smoking. Love is beautiful. Love is beautiful. Kalau ngomong Inggris harus agak beautiful. Keluar semua Ustaz. Kan ada pepatah mengatakan hitam-hitam si buah manggis, terus hanya satu dimakan hiu. Terus kalau empok pintar bahasa Inggris, apa sih artinya I love you? Love is uncle. Itu kalau orang cinta, love is beautiful. Cinta tuh melahirkan keindahan. Jadi kalau orang cinta semua terasa jadi indah. Dunia terasa milik dia berdua, yang lain ngontrak semua. Bener. Ya bu, ibu, ngomong ke pacarnya, Neng, lagi pacaran. Abang perhatiin bibirmu indah merekah bagaikan buah delima. Aslinya mah doer. Tapi lantaran cinta yang doer jadi indah. Kalau lagi cinta-cintaan, bocah Cijujung pengen ngajak temennya pergi ke resepsi pernikahan temen naik motor. Itu motor Sabtu pagi dicuci bersih, joknya dikasih hand body biar licin, jadi kalau ada polisi tidur ngerem cercet gitu. Segala jok pakai hand body, kalau bisa pakai oli. Guru bisa banget dah. Kemudian turun dari motor, jalan gandengan.
Sama bininya nih. Pacar ini mah, masih pacar. Oh, my friend is my love. Ya, elah ngomongnya. Oh, pacar. Pacar. Ya, siap. Ini pacarnya kepleset, mau jatuh dideketin sama pacar laki, ditanya, ada apa ayang? Aduh. Hati-hati nanti atuh. Itu ngomongnya dicadelin biar indah didengar oleh kekasihnya. Tapi udah berumah tangga, anak 3, anak 4, kondangan, jangankan gandengan, bareng aja jarang. Istri jalan duluan 100 meter baru suaminya. Istrinya kepleset, dideketin sama suaminya, bukan ditanya ada apa ayang, tapi dibilang mata lu kotok kali ya. Ada suami yang begitu di sini? Mana orangnya? Saya, Pak Ustadz. Saya kalau istri saya jatuh, Iya. apalagi kalau kondangan, kondangannya cukup jauh dah dari rumah. Oh, Kebetulan emang hujan rintik-rintik. terus? Saya kebetulan itu naik motor Mio. Begitu hujannya, ngapa sih po cengar-cengir aja? Itu mak lagi mangoh. Bukan apa-apa, Rijo masuk kenyang mak. Begitu saya kebetulan emang hujan agak licin, tanah merah, jatuh. Tadi Pak Ustadz ngomong apa Ustadz itu? Hati-hati ayang, nanti atuh. Itu pada waktu pacaran. Ya. Tadi setelah berumah tangga, Mata lu kotok kali ya. astagfirullahaladzim. Lain sama Ocin. Begitu jatuh, kamu jatuh sayang. Iya papa. Syukuri. Jangan dong. Sini, Kenapa? Sini. Abang kalau saya perhatiin kalau Kenapa di ya? mall, kalau di mall jalan sama istri itu kayaknya istrinya digandeng terus. Ya memang sih begitu. Oh, itu karena sayang sama istri. Saya sayang. Digandeng. Karena kalau saya nggak gandeng, apa aja diminta. Ada tas-tas diambil. Ada Jadi bininya dicancang sama dia, kalau nggak dipegangin ngambil ini, ngambil ini. saya mah Pak Ustadz, biar istri saya begitu gak, dia mau kayak setia beriman. Kan ada lagunya. Gimana? Hanya istri yang beriman. Maaf, itu jangan terlalu monyong gitu kalau nyanyi. Astagfirullahaladzim. Kan pepatah mengatakan Pak Ustadz, paling enak kue pancong. Cakep. Ada cicak diikat tali. Cakep. Bibir Ocit boleh monyong, tapi biar begini mantannya Nikita Willy. Ada berkah. Tukang Ulangi lagi nyanyi enak juga tuh barusan. Coba saya dengar. Nyanyinya gimana coba? Piro bayarannya? Hah? Piro bayarannya? No, tanya no. Pak Ustadz Sarip. Pak Haji Sarip. Pak Haji Sarip. Punten Pak Haji Sarip. Oh iya, ini ngaku aja. Kita bilang Pak Haji Sarip begini. Yang ono. Punten Pak Haji Sarip. Lah melegek aja. Kalau orang Sunda, makanya orang Sunda kalau dagang buah nggak pakai modal. Kenapa? Punten. Jawabnya apa? Mangga. 1. Punten neng. Mangga. 2. Puntennya biar banyak, 4 keranjang kita punya. Saya nyanyi. Nyanyi. Hanya istri yang beriman. Bagian ehok mana tuh? Suwe banget. Ini Bang Haji Roma Irama loh. Dari puasa. Nah, suara gua pendut-dutan begitu. Mau banting meleduk loh. Ini jarang-jarang loh. Astagfirullahaladzim. Maaf. Bang Haji Roma Irama jadi kecewa berat. Lu tau ngapain tuh aja lo? Aduh. Terlalu. Bukan terlalu. Sungguh menyakitkan hatiku. Lagi coba nyanyi lagi. Oke. Jangan pakai eho bang. Ehonya kuat. Tukang eho, awas lo. Ntar gue ngedoain lo. Pokoknya gue doain kalau sound lo bagus, gue doain lo masuk surga berikut sound lo. Kalian panggung-panggung tuh bawa. Hanya istri yang beriman. Selalu dijadikan
jadikan teman dalam tiap kesusahan. Selalu jadi hiburan. Saya nggak tahu abang suaranya enak begitu. Mohon maaf, kemarin lagi acara di Cijengkol. Begitu saya nyanyi, alhamdulillah. Kenapa? Panggung rubuh. Ustaz, ini memang Pak Haji Sarip, saya emang ini sama dia udah 11 ini 11 saya 11. Tapi jujur tadi saya kaget banget dikata Muhammad, apa namanya, bener sih nama saya memang Muhammad Yusuf ya, panggilannya Ucup Nirin. Nirin itu adalah ayah saya. Di sinetron Pepesan Kosong itu babe saya, orangnya ganteng, hidungnya gede. Pokoknya kalau lagi musim panas, upilas gede di gong dah. Udah karena udah tiada. Doain mudah-mudahan husnul khotimah ya, Haji Nirin Kumpul. Kalau Yusuf, Nabi Yusuf itu Nabi yang kita kenal ganteng. Saking gantengnya dalam Al-Quran dijelaskan jadi dalam Al-Quran itu saking gantengnya Nabi Yusuf, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasa lillahi ma hada bashara in hada illa malakun karim. Ketika Nabi Yusuf berjalan dengan ketampanan dan kegagahannya, ini wa qata'na itu dombirnya hunna. Jadi semua perempuan saat itu potong jari dengan pisau tanpa terasa, saking tampannya Nabi Yusuf. Ya, subhanallah. Nabi Muhammad padahal lebih ganteng dari Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf tampan? Karena ada nur Muhammad dalam tubuh Nabi Yusuf. Ini Nabi Muhammad kalau kasab ketampanannya dibuka oleh Allah di dunia, para ulama menjelaskan ini wanita dunia bukan hanya mengiris jari dengan pisaunya, tetapi dia akan mengoyak-ngoyak jantung dan hatinya. Saking tampannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ngelihat wajah Nabi itu nggak ada bosannya. Nabi ketika dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam 3 tahun. Pernah Nabi dakwah dari duha sampai asar. Tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang keluar dari majlis Rasulullah. Nggak ada. Coba kalau Bang Ocit manggung dari duha sampai asar, kira-kira jamaah pulang apa kagak? Pulang, bukan cuma pulang disumpahin. Itu sambil pulang nih, Ocit sambar geledek banget gitu. Coba maaf, saya mau cross check sebentar. Cross check, apa namanya? Cross check. Oh, cross check. Iya, saya mau ke polsek dulu. Mau nanya, jujur nih, jangan sampai ada dusta di antara you dan I. Jujur nih, kira-kira Ocit ganteng apa jelek? Jelek. Astagfirullahaladzim. Katanya suruh jujur. Nggak apa-apa. Bang Ocit ganteng apa jelek? Jelek juga. Bang Ocit, po, euy. Bang Ocit ganteng apa jelek? Oke, nggak apa-apa. Dengerin baik-baik nih ya. Allah menciptakan makhluknya yang seganteng-gantengnya dan setampan-tampannya. Kalau orang Cijujung bilang Bang Ocit jelek, berarti orang Cijujung ini telah menghina ciptaan Allah. Kayaknya emang jelek juga kali. Alhamdulillah. Ya Bu. Ini Nabi Muhammad yang kita peringati hari lahirnya malam ini bukan manusia biasa. Oleh karena itu ada salawat yang kita baca. Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Afdal Abkiya. Ini salam kepadamu Zainal Anbiya,
itu nabi yang paling zain, paling indah, paling ganteng, paling tampan. Ini Nabi Muhammad kalau lihat wajahnya tampan menawan, tak bosan dipandang mata. Kalau omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah. Ada dalam diba, wa idza takallama faka'annama dzurru yasqutu min dzalikal kalam. Kalau Nabi jalan diiringi awan, nggak nampak bayangan Rasulullah. Kalau Nabi jalan di jalan Cijujung, bapak ibu pada tidur, besok pagi kita tahu Nabi habis jalan sini. Dari mana? Dari wangi yang ditinggalkan setiap jalan yang dilalui Rasulullah. Dalam diba, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra. Kalau Nabi salaman dengan tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, anaknya dipegang Rasulullah, ibu bapaknya di rumah tahu anaknya habis dipegang Nabi. Dari mana taunya? Wangi yang dibawa oleh anaknya pulang. Itu bocah pergi bau, pulang berubah menjadi wangi. Inilah Rasulullah Zainal Anbiya, tampan-tampannya. Makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah dari Nabi Adam sampai hari kiamat, khairul bariyah. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan pernah bosan mencintai Rasulullah. Kalau ada yang nanya kenapa kita mesti cinta kepada Nabi, jawabannya gampang, karena Nabi amat sangat cinta kepada kita umatnya. Sehingga makna firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku telah berikan permintaanmu ya Muhammad sehingga hatimu menjadi tarda, menjadi ridha, menjadi puas. Apa permintaan Rasulullah? Permintaan Rasulullah adalah, ya Allah, jangan pernah ada satupun dari umatku yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu. Nabi lagi tidur, dicariin sama istrinya Sayyidatina Aisyah, kemana? Nggak ada di tempat tidur. Ternyata ada di sudut Masjid Nabawi. Ditunggu sujud sampai berjam-jam, kita mengangkat kedua tangan dan kepalanya, itu lantai Masjid Nabawi sudah basah dengan air mata Rasulullah. Ditanya oleh istrinya, ya Rasulullah, engkau maksum, terjaga dari perbuatan salah, kenapa kau salat taubat sampai menangis sehingga air matamu membasahi lantai Masjid Nabawi? Apa kata Rasulullah? Aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohonkan ampun untuk umat-umatku, agar tidak satupun umatku, kata Rasulullah, yang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul amat sangat cinta kepada kita umatnya, agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Ibu mau masuk surga, masuk neraka? Masuk surga apa masuk neraka? Ini Bang Ocit mah maunya neraka, ya. Dan dulu cerita begini nih, cerita Bang Ocit dulu di pondok pesantren, Bu. Dia pesantren juga dulu. Alhamdulillah, kasih tahu tak? Dulu waktu di pondok pesantren, ini Bang Ocit pinter banget ngurutnya. Alhamdulillah. Pokoknya tiap kiai pegal-pegal pasti yang dipanggil, Cip, Ngapa? ngurut. Ya. Diurut sama Bang Ocit, ya. Satu malam ditanya sama kiai, Cip, lu kalau mati mau masuk surga masuk neraka? Kata Bang Ocit, saya mau neraka aja kiai. Lu ngapa nggak mau masuk surga? Kalau masuk surga ketemu kiai, gue suruh ngurut lagi bareng. Iya, biar begitu kok di surga mah nanti kita ketemu bidadari cantik. Nanti kayak nih ibu-ibu yang mukanya pada kendor-kendor begitu udah masuk Gak usah ditegesin begitu. agak bukan begitu lah. Emang bener ini mah fakta ya. Kita 17 tahun kan sedang boto-botonya, sedang cantik-cantiknya, bedung bambak tingtung timplang. Nah sekarang mah ya udah 70, 60 tuh udah ngondoy. Ngondoy enggak lah ya. Tapi berkah Pak. Karena ada salon sono Bang, salon buat ngencengin kulit. Di mana tuh? Ada ibu-ibu di dekat Jatinegara itu. Iya. Ada salon, ada rumah keriput gitu. Begitu masuk salon. Jati Bening. Jatinegara. Oh Jatinegara. Jatinegara ya. Iya. Ada salon. Masuk tuh, udah keriput. Begitu keluar kenceng. Alhamdulillah. Pas ke belakang sini kulitnya diikat. Makanya ini ada tips buat empok-empok atau nyanya. Kalau ada kulit keriput-keriput begitu, ini
ada semacam alami nih. Kita campur sama bedak aja dah. Bedak pipa kayak bedak apa kayak. Cari anak cecek 3. Anak cecek 3 bakar, gerus sampai hitam. Ya, ini buat empok-empok nih, sampai hitam gerus, campurin sama bedak, tempelin di sini. Jadi cakep. Kayak celepuk. Bu, Ibu, itu dandan yang Mbak Ocit bilang itu bisa jadi ibadah, bisa jadi dapat dosa juga. Kalau dandan ala jahiliyah namanya tabarruz. Itu tabarruz, dandan niatnya karena ingin dilihat cantik oleh orang di luar rumah. Karena itu ibu harus dandannya dimanage yang benar hatinya. Dandannya niat karena Allah untuk menyenangkan hati suami. Itu setiap pakai alis dapat pahala, pakai bibir merah dapat pahala, ya. Tapi ini kelihatan mukanya istri solehah semua. Amin. Kalau mukanya nggak kelihatan jurik namanya. Ini mukanya kelihatan, ya. Istri solehah tuh cirinya gampang Bang Ocit. Yang pertama, Idza nazarta sarratka, apabila dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suaminya. kalau Dipandang senang suaminya. Makanya ibu-ibu jangan kayak ibu-ibu Blasono. Kalau keluar rumah baru dandan, ke pengajian dandan, arisan dandan, ke mall dandan, terbocah sekolah dandan. tapi di rumah sama suaminya daster seminggu nggak ganti-ganti. Astagfirullahaladzim. Itu pada belel masih dipakai juga. Ya, itu udah buat tengik gitu Bu. Lu kira rengginang. Ya. Jadi jangan, kalau di rumah harus rajin dandan juga bersoleh. Kalau suami ngeluh ke ibu bilang, Bu, kalau di rumah dandan kenapa jangan kumal gitu kayak toko dapur. Ibu cukup bilang gini ke suami, Pak, saya mau dandan, sini duitnya. Itu bener nggak? Bener nggak? Kalau suami kepingin istrinya cantik, nggak ngasih nafkah buat kosmetik, jolim namanya. Zaman sekarang mah ibu-ibu pengen cakep gampang, yang penting punya mata duitan loh. Orang gini doang langsung duit aja. Ini zaman sekarang mah Jempol. gatel. Ya, ibu mukanya hitam pengen putih, gampang sekarang mah bawa Ini ke nih, salon. bener. Hah? Iya kayak bini saya tuh, kan agak hitam sedikit. Oh. Itu tiap hari tuh pedikur, manikur, tekukur. Itu di salon. Banyak dia mah eyeliner, Eyeliner, eyeshadow, eyeshadow, eyeltok. bau amat padu. Ya Bu, kalau zaman sekarang muka hitam pengen putih gampang, bawa ke salon di facial, murah. Cuma 70.000 yang biasa tuh. Kalau ibu ngambil paket krim malam, krim siang, itu mahalan 160. Ini lagi curhat apa? Itu kalau dipakai krim malam pakai malam, krim siang dipakai siang, insya Allah 1 bulan putih mukanya, hitam lehernya. Tapi ini mohon maaf, saya begitu gara-gara ke salon sehari 4 kali, akhirnya nggak jadi putih, jadi botak. Tolong jangan dibuka Bang. Bukan apa-apa ini fakta menyatakan loh. Silau. Masalahnya saya lempar waktu ini bicara soal syuting ya Pak Haji. Ini sebenarnya hari ini mohon maaf Bapak Ketua DKM Pak Haji Sarif. Sebetulnya karena saya cinta sama orang Cijujung, sebetulnya hari ini saya syuting Ikatan Cinta. Tapi berhubung saya ada satu apa ya? Apa itu? Oh, kalau ngomong badannya kayak belatung nangka ya Bu. Tapi alhamdulillah saya berkah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Kan dari nama saya juga jadi bisa buat apa penyemangat buat anak-anak. Ini buat adik-adik mungkin. Ocit. Ocit itu kan dulu di sinetron Maija pengen ke Mekah. Ya. Ocit itu. O-nya apa? OCID. Ya. O-nya orangnya nggak bakal menyerah dalam mendapatkan cintanya Munaroh. Iya. C. Cuma kepada Allah Ocit memohon, cuma kepada Allah Ocit meminta. Wih. I. Infakkan sebagian harta. Doa kepada kedua orang tua karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Tepuk tangan buat Bang Ocit Bu. Ya Allah. Ini bukan ngomongin sombong nih. Orang Cijujung biar begini-begini 2 minggu saya di musola Pak Ustaz. Kekunci. Bukan kekunci. Nggak bisa buka pintu. Itu di sinetron si Maija pengen ke Mekah. Di sinetron Sintong namanya bukan Bang Ocit, Samin. Samin itu kan bisa buat bahan ceramah. Apa? S.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. A. Alhamdulillahirabbil alamin. M. Muslimin muslimat rahimakumullah. I. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. N-nya nangis ya keluarga gua. Jangan tinggal aja belakang lo. Ya Allah ya. Jadi gitu Bu ya. Dan memang ternyata salah satu bukti cinta sama Nabi itu, Ibu nanti bisa baca kitab Nasoihul Ibad bab 3 makalah yang ke-13. Kata Nabi itu bukti cinta tuh ayah taru ridho habibi ala ridho igoyuri. Dia lebih memilih keridoan kekasihnya. Kalau ngir cinta pada Allah, cari keridhaan Allah. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Allah ridho kepada istri. Bagaimana? Istri yang solehah. Insya Allah senang dilihatin sama suaminya. Itu Sayyidatina Aisyah makin hari makin cantik. Ternyata rahasianya keringat Rasulullah. Setiap Rasul pulang dakwah keringatnya diseka. Dengan tangan Aisyah dibaluri ke pipinya. Makin hari makin cantik dengan keringat Rasulullah. Dipanggil oleh baginda Nabi dengan sebutan ya Khumairah, wahai wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Makanya ibu kalau cinta sama Rasul, tiru Aisyah. Suami pulang ojek, pulang mancing, pulang ojek, narik angkot, sampai rumah keringetan. Kata ibu, "Mbak, tolong jangan kau seka keringatmu, saya akan baluri ke pipi saya." Itu kalau yakin karena Allah, insya Allah panoan. Apalagi kalau punya lakinya hobi macul di sawah. Keringatnya kan gobios tuh. Kelap tuh po langsung. Gua perengus po. Itu kan kebuktian kita cinta pada suami kita. Kenapa? Kalau istri Nabi namanya Sayyidatina Khadijah. Iya. Itu kebiasaannya kalau Nabi keluar dakwah dianterin sampai luar rumahnya. Sayyidatina Khadijah nggak pernah masuk ke dalam rumah sebelum Rasulullah udah nggak kelihatan. Tapi zaman sekarang bang, sering orang istri itu memperlakukan suami kayak jelangkung. Astagfirullahaladzim. Pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Wow. Slebel. Makanya mulai besok Bu ya, habis maulid, ini satu maulid berhasil, ibu akhlaknya berubah ke suami. Kalau suami berangkat kerja, ibu anterin lewat pintu, jangan lewat jendela. Lewat jendela cuma dada di jendela. Anterin lewat pintu, bukain pintu mobilnya ya. Kalau punya mobil Ustadz, suami saya nggak punya mobil, cuma guru, anterin lewat pintu, kasihin tas dan bukunya. Tuh, suami saya satpam Ustadz, anterin, kasihin pentungannya. Pentungan tahu. Tapi nggak pakai ditanya, emang dia ada pentungan sih? Wah, mulai ngomong. Pentungan. Ah ini, lepor kata pentungan mah apa aja? Pentungan apaan? Pentungan sapam dong. Kalau suaminya seneng mancing, anterin lewat pintu, kasihin jorannya. Pak, nih joran Pak ya. Suami saya Ustadz tukang ojek, anterin lewat pintu, selain motornya ini. Ya. Ini bicara soal mancing nih guru. Mohon maaf sedikit. Kalau suami kiai, kenapa? Itu suami kiai tahu nggak? Ya. Istri anterin lewat pintu, kasihin kantong kresek. Sebab istrinya tahu kebutuhan suaminya. Suaminya suka ceramah dari musola ke masjid. Habis ceramah suka dikasih berkat. Takut berkatnya kebanyakan, disiapin kantong kresek sama istri. Benar itu. Tadi saya mau kemari ditanya sama istri, mau kemana Bi? Ceramah. Di mana? Haji Sarif, Cijujung, Baitur Rahman. Oh nih kantong kresek yang gede. Saya tahu Haji Sarif kalau ngadain acara berkatnya banyak. Bekakak ayam kampung 3 ekor, bihun 1 kardus ya. Cuma tadi saya di dalam situ, parsel nggak kelihatan kayak gitu. Mending amat tadi guys, begitu saya nyampe di situ, alhamdulillah Pak Ustadz. Apa? Begitu saya nyampe di dalam, alhamdulillah, makasih Bapak DKM. Begitu saya duduk, mana kopi, mana susu, mana rokok, mana? Itu yang jadi pertanyaan besar. Tadi kan udah dikasih. Ah? Tadi udah dikasih. Itu gak begitu saat datang. Ngambek Bu Bang Ocit ya. Nah, salah satu ciri lagi ada dalam kitab Muhammad Basyarul Kamil.
dikarang oleh Muhammad Jabal Maula. Mana ciri orang cinta kepada Nabi? Wa ta'akhluqu bi akhlaqin Nabi. Dia berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Ini akhlaknya Nabi luar biasa, Masya Allah ya. Nabi pernah sholat di tepi Ka'bah. Begitu lagi berdiri, muka Rasulullah dilempari oleh kaum musyrikin dengan pasir. Ini mukanya penuh dengan pasir, matanya penuh dengan pasir. Ketika sujud, ini punggung Rasulullah diinjak oleh Abu Sufyan dan Abu Lahab. Tidak cukup sampai di situ, dilumuri rambut Rasulullah dengan kotoran unta. Ibu bisa bayangkan ketika Rasulullah matanya banyak pasirnya, rambutnya banyak kotoran untanya, jalan pulang ke rumah tertati-tati karena tidak bisa melihat. Sampai rumahnya anaknya Fatimah menangis. Kata Fatimah, ayah, Fatimah tidak ridho ayah diperlakukan ini oleh orang-orang musyrikin. Berdoalah kepada Allah agar mereka diberikan ajab, sebab doa ayah tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terucap dari mulut Rasulullah yang mulia, yang saat itu matanya penuh dengan pasir, kemudian rambutnya penuh dengan kotoran unta. Kata Rasulullah, ya Fatimah anakku, aku diutus bukan untuk menurunkan ajab dan laknat kepada manusia, tetapi aku diutus untuk menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada sesama. Sehingga Rasulullah sampaikan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Tidak diutus Rasulullah kecuali untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama. Bapak sayang kepada anak-anaknya, itu merupakan tebaran kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang tua yang sayang sama anak, mana cirinya? Ngasih nama anak baik, ya. Ngasih nama anak yang bagus-bagus, kasih nama anak. Boleh nggak ngasih nama anak dari ayat Quran atau dari Asmaul Husna? Boleh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Boleh pakai nama anak, dikasih tambah kalimat Abdul. Allah jadi Abdullah, Ar-Rahman jadi Abdur Rahman, ya. Kemudian boleh nggak nama malaikat? Boleh, silahkan. Muhammad Ridwan, penjaga pintu surga. Muhammad Malik, penjaga pintu neraka. Pantas bocah sampai gede bengis banget, agak ada senyumnya, ternyata namanya penjaga pintu neraka, ya. Itu boleh nggak nama dari ayat Quran? Boleh, tanya dulu sama Pak Haji Sarif, ya, sama anaknya yang pesantren di Yaman, Hadramaut, di Al-Azhar, Mesir. Tanyain yang pinter bahasa Arabnya. Jangan mentang-mentang dari Quran serampangan. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya beri nama dari ayat Quran. Siapa namanya? Siti Jahannamwati. Gitu. Astagfirullah. Itu Jahannam. Bu, ibu masih ingat nggak lagu Bang Ocit, ya? Bapak mana, bapak mana, bapak mana, di mana? Oh, masih ingat ya? Masih ingat ya? Coba sini, Bu. Itu memang sinetron saya. Itu kurang lebih ada 2016 sampai 2020. sinetron. Di dalam cerita sinetron itu, pacar saya, bini saya banyak banget, Po. Yang pertama Titi Kamal. Yang kedua Asya Syarah. Yang ketiga Angel Karamoy. Yang keempat Maijah. Aduh, saya mau ngapain ini, Guru? Nyanyi dong. Tapi sebelum nyanyi, saya ngaji boleh nggak? Boleh. Tapi melalui tambah-tambahan. Boleh. Coba. 1 tambah 1 jadinya 2. 2. Kalau pinter cari mantu, kudu bisa baca doa. 2 tambah 2 sama dengan 4. Pinter baca doa, pulang-pulang dapat berkat. Oh, pinter. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalau dapat berkat, anak-anak pada makan. Oh, 8 tambah 8 sama dengan 16. Kalau kita makan, enggak usah beli beras. 16 tambah 100 berani Masih kan? terus. Berani kan? Berani. Tak kehabisan deh. Enggak terus. 16 tambah 16 Sama dengan 32. nah,
Kalau kita nggak punya beras diomelin sama mertua. Ya, pintar. Masih lagi Tat. 32 tambah 32 sama dengan 7. 64. 64, ayo. Kalau kita diomelin sama mertua, lebih baik kita minggat. Masih ada lagi Tat. Masih ada. Berapa tadi ya? Kagak tahu sih. Allahu Akbar. Coba nyanyi apa nih yang pertama ya? Lagu apa ya? Lagu apa? Paling saya bisa lagu ini Pak Ustaz. Mana? Banding ke yo masih kalah. Bocah hitam banget tuh. Lu kayak yoga lu. Sini. Maju. Berdua. Dua orang. Sini. Nah, Sini kita- dulu, Mak. Ustaz Sini. kasih duit kan? Sini dulu mana? Sini. Sini, naik. Sini. Satu lagi. Satu lagi. Kita tes anak-anak Cijujung ya. Sini Kita Cijojo. tes anak-anak Cijujung. Sini. Sini. Nah, sini. Oke. Oke. Ya. Ini kita tes anak-anak Cijujung. Pinteran mana anak Cijujung sama Bang Ocit? Siap. Ya. Sini lo, Mam. Iya, Pak. Ayo, kamu lanjutin apa yang Ustadz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Pinter. Coba ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Wa sholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sekarang Bang Ocit. Saya pulang dulu, Bang. Saya mau balik dulu ah. Ini. Ya. Lanjutin kayak bocah. Siap. Yang Bismillahirrahmanirrahim. pendek. Wasamsi waduhaha. Tadi bocah pendek, Tad. Coba jajal lagi bocah itu. Oh, bocah. Ini bocah pintar. Lu siapa sih nama lu, Tom? Adit, Adit Sopir Jawa. Ah, ini aja lo. Adit, Ini depan. ketupat. Coba sekarang doa-doa. Coba jajal aja sekarang. Doa. Enggak tadi ngaji lagi coba Oh, ngaji sekali. lagi, Coba ya. sekali lagi. Ngaji, ya. Kasih lagi. Terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Oh, pintar. Makasih, Dit. Cakep tuh. Cakep, Dit. Dit gurih. Gurih, Dit. Sekarang Abang. Oke, siap. Yang pendek, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Sadaqallahul Pendek apa? Pak? Sadaqah. Panjang-panjang mulu. Doa. Sekarang doa ya. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma aya wa bismika amur. Ya, pintar. Sekarang doa bangun tidur. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masya Allah, pinter ya. Sekarang Abang. Ini tadi doa mau tidur, doa bangun tidur. Sekarang Bang Ocit doa ngangkat tempat tidur. Saya baru nemu itu. Mau tidur, bangun tidur. Ngangkat tempat Masa tidur. doa mindahin ranjang?
Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya. Deh Ya, ya. Ustaz kasih hadiah. Tuh kasih. Ya. Kasih tadi ada duit 5 juta, orang 2,5 juta. Tuh duitnya banyak Teng. Tuh nggak apa-apa. Oh. Buat beli cilok. Ya. Buat cilok. Buat beli cilok. Ya. Tip, Pintar. tip. Bagi 2 Dit. Kan tadi gue panggil. Ngomong. Berdua doang. Dit, kita kan berkawan. Kita kan satu dulu di ini playgroup. Begitu doang. Dia beneran ngambek. Prak, weh. Bagi 2. Mau. Itu bagi 2. Mau. Ya sono kita. Boy. Saya mau nyanyi dulu kali ya. Ya, saya istirahat dulu ya. Saya Mau nyanyi saya istirahat. ya. Oke. Pak Ustadz. Pak Ustadz, Ya. silakan kembali ke alamnya. Ini Pak Ustadz nggak nyunggu sejauh-jauh. Saya menyanyi lagu Munaroh kali ya. Nggak apa-apa kan lagu Munaroh nih? Nggak apa-apa kan Pok? Ini kita diomelin nggak kita nyanyi nih? Bu, ini serius nih diomelin kita nyanyi nggak nih? Di sini ada yang namanya Munaroh nggak Bu? Nggak ada. Emang gak mau menjadi pacar saya. Musikku udah siap Lon. Ya buat mana Munaroh? Aku cinta padamu Munaroh. You and I goodbye. Kita yang penting di sini pada bahagia jamaah ya semuanya Bo. Saat aku melihatmu semuanya dong. Di saat aku mengenalmu dan kini ku tahu namamu, ternyata namamu Munaroh. Semuanya Pak. Munaroh Bang asik. Munaroh Bang Oci datang. Semuanya dong. Munaroh Bang Oci datang. Munaroh Bang Oci datang. Tapi alhamdulillah nih Popo sini. Pokoknya saya doain biar panjang umur, biar sehat, banyak rezeki, dia berangkat haji, duitnya banyak, berkadunya maupun akhirat ya. Munaroh, I love you full. Di saat semuanya aku melihatmu, di saat aku mengenalmu, dan kini ku tahu namamu, ternyata namamu Munaroh. Yo Munaroh. Sukses Munaroh Bang Oci datang. Haji Sarip emang paling ganteng. Haji Sarip tambahin duitnya. Haji Sarip orang Cijunjung ganteng. Munaroh Bang Oci datang. Prepet. Sukses. Belanja cuma 24. Nah, itu belanja cuma 24. Langsung gocek yuk. Alhamdulillah nih Pompo. Nih jamaah di sini malam ini kita alhamdulillah liput sama Metro tuh. Metro Mini. Gimana, Pok? Senang gak nih?
karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, Jam 11 ya. hari ini saya mau berangkat Kemana? ke rumah, pulang lah. Mana? Tapi doain nanti saya dari sini mau ke Lombok. Dari Lombok rencana saya mau ke Bali. Dari Bali saya langsung ke Kalimantan. Itu pun kalau ada yang ngundang, Tat. Pak Haji Sarip, yang mana orangnya? Oh, dalam. Pokoknya Pak Haji Sarip, saya doain biar panjang umur Pak Haji. Nomor rekening saya tahu kan? Udah asik Pak Haji. Pak Haji sama istrinya ya? Alhamdulillah, saya doain biar berkah, sakinah, mawadah, warohmah. Biar cepat punya momongan. Ya udah. Tapi alhamdulillah saya udah punya cucu. Cucu saya 1. Istri saya memang anaknya Pak Haji Malih Tongtong, itu bini saya. Itu bini saya ngambil, boleh berebut sama anak kucing. Apa sih? Istri saya mah cantik, bener po, bener istri saya mah cantik banget. Kalau pengen tahu nih, orangnya putih bersih, rambutnya panjang, bulu ketek toge. Itu bini saya alhamdulillah. Kalau di pengajian udah tegerek-gerek baik, teburu-buru baik. Yang penting dia mah dapat berkah dah. Namanya kalau ngaji begini mah alhamdulillah. Ngomong-ngomong, tas udah pada kosong belum? Isiin kue dah itu. Ibu-ibu biasanya emang dekat dengan kertas ya. Terakhir, ini maulid yang kita rayakan agar tidak menjadi tradisi tanpa arti, hura-hura yang buang-buang energi. Maka dengan peringatan maulid, pulang dari sini harus tanamkan kembali semangat cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wariskan kepada anak cucu keturunan kita agar mereka pun cinta kepada Nabi. Anak kita sekarang tuh mahzurun bisiratil Mustafa, jauh dari sejarah Rasulullah. Anak kita lebih kenal sama Abu Rijal Bakri daripada Abu Bakar Siddiq. Lebih kenal sama Umar Bakri daripada Umar bin Khattab. Lebih kenal sama Ali Jainal, artis Indonesia, daripada Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang jadikan idola remaja putri Siti Nurhalijah, penyanyi Malaysia, bukan Siti Khadijah Ummul Mukminin. Kenapa? Karena mahdzurun bisiratil Mustafa, jauh dari sejarah Rasulullah. Ada anak TPA ditanya sama gurunya, "Nah, siapa sahabat Nabi yang namanya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah?" Dengan lantang dia jawab, "Satria Baja Hitam." Karena setiap hari yang ditonton Satria Baja Hitam, yang sekali tonton Doraemon, itu dijadikan idola. Dia nggak kenal siapa Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak kita nggak kenal dengan Rasulullah, nggak kenal dengan keluarga Rasulullah. Untung ada sholawat yang dimasyarakatkan oleh Habib Syekh. Anak kita jadi kenal keluarga Rasulullah. Hafal kan? Abdullah, nama Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, 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 penuh Suka duka. Itu bocah ngomongnya tadi guru, palanya kecil, badannya gemuk, bibirnya doer. Oh, cik kali. Ya guru. ya, gitu ya. Jangan sampai anak kita nggak kenal
Siapa keluarga Rasulullah? Kadang-kadang orang tua bangga kalau anaknya pinter bahasa Inggris. Orang tua tepuk dada kalau anaknya dapat nilai evaluasi akhir UAN-nya itu negeri, nilainya tinggi. Orang tua senang tepuk tangan kalau anaknya pinter komputer. Tapi kadang orang tua tidak sedih kalau anaknya tidak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min. Padahal anak-anak kita yang pinter bahkan sampai hafal Al-Quran, nanti dia berdiri di tepi telaga Kausar membawa mahkota untuk dipakaikan kepada kedua orang tuanya yang akan dibawa masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang generasi Qurani, anak-anak yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya. Ibu kalau kangen sama Nabi karena nggak pernah lihat wajah Nabi, kangen gitu ya. Jarah ke makam Rasulullah di kota Madinah, jarah ke Masjid Nabawi ya. Udah pernah umroh? Coba yang pengen umroh angkat tangannya. Coba yang mau umroh. Yang mau umroh angkat tangan. Mau umroh. Yang mau umroh, yang silakan. pengen umroh angkat tangan. Ayo angkat tangan deh. Udah daftar? Udah daftar Po? Alhamdulillah Pak Ustadz. Belum. Niatnya udah ada ya. Mudah-mudahan nyampe ke tanah ya. Amin. Tanah baru. Tanah suci maksudnya. Soalnya nanti Ustaz Joker sama Bang Ocit Januari berangkat umroh ya. Amin. 28 Januari dengan travel Grasindo ya. Kalau ada yang mau minat berangkat umroh hubungi Ayo. Ustadz Syarif ya. Nih nomornya di bawah ini nih. Nomornya. Nih nomor di sini nih. Ya, kalau nggak punya duit masih kangen kepada Rasulullah, sering-sering baca surat Waqiah tiap habis subuh ya. Waqiah 3 bulan belum berangkat juga, tambahin surat Yasin. Enggak berangkat juga surat tanah, kumpulin surat tanah. Ya itu mau pas di cuma pulang dari haji, kita nggak punya rumah kan, ngontrak. Ya Bu ya, dan jangan lupa salawat kepada baginda Nabi. 1 kali bersalawat 10 rahmat Allah turun untuk kita semua. Amin. Kalau hujan yang begitu banyak masih bisa malaikat hitung itu berapa butiran hujan yang jatuh ke bumi. Tapi malaikat nggak bisa hitung bagaimana ganjaran pahala orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Solawat samria aja dapat pahala. Solawat kepingin dipuji sama orang tetap dapat pahala saking istimewanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu doa kepada Allah tidak menyebut nama Rasulullah, itu doanya bergantung di aras Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat menyebut nama Nabi Muhammad, ketika azan dikumandangkan menyebut nama Nabi Muhammad. Tetapi pernahkah kita rindu kepingin ngelihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Oleh karena itu tuangkan kerinduan kita dengan membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat Ustaz Joker sampaikan. Bang Ocit mungkin terakhir mau nyanyi 1 lagu lagi. Saya kayaknya nggak usah nyanyi Pak Ustaz. Nggak usah. Saya langsung minta bayaran aja. Masih Ya. nyanyi lagi. Kalau mau silakan. Kalau abang udah pemana meriang. Saya besok pagi rencana Ya. jam 8 udah ada di RT-nian. Alhamdulillah sebentar lagi juga film saya juga bakal tayang, bakal rilis. Apa Itu judulnya? picture. Memang karena lagi zamannya horor. Oh, Jadi ini sih sekedar film hiburan. Judulnya coba Pelet. kasih tahu. Ya, begini jadi Pak Ustadz. Ya. Ngapain ke sono ya? Judulnya ini produksi picture baru rilis. Ini kita 2 bulan yang lalu. Nanti Desember bakal tayang. Judulnya Pelet Tali Pocong.
Ya sama kayak Bang Haji Mandra, judulnya kayak apa? Kalau dia kan judul apa? Mumun. Iya. Kalau saya pelet tali pocong. Tapi alhamdulillah dibayar Ustaz. Iya. Jadi pocongnya saya. Doain ya Bu, biar Iya. berkah semuanya. Nanti juga alhamdulillah nanti sebentar lagi juga itu bakal tayang berdua sama Pak Ustadz di sinetron, nanti mudah-mudahan biar stripping bareng. Amin. Judulnya Beranak Dalam Kubur. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Yuk, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.